Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, sebelumnya akan Ibu absen terlebih dahulu. Di sini yang sudah mengisi absensi itu ada 36 anak, sedangkan yang join di Zoom meeting baru 28 anak. Yang pertama untuk Anggita, Editya, hadir atau tidak? Hadir, Bu. Miftahul Janah, Hadir, Bu. Sri Rahayu Utari. Hadir, Bu. Ya, mungkin teman-teman yang lain sedang berusaha untuk join ya. Jadi kita mulai saja untuk pembelajaran pada siang hari ini. Melanjutkan pertemuan minggu lalu mengenai pajak. Jadi di pertemuan minggu lalu, kalau tidak salah itu kita sudah membahas mengenai pajak dan ada 4 bahasan ya. Yang pertama ada pengertian pajak, kedua ada ciri-ciri pajak, yang ketiga ada fungsi pajak, dan yang keempat kita akan membahas mengenai pajak bumi dan bangunan. Mungkin Ibu akan mereview sedikit materi pertemuan minggu lalu. Untuk pengertian pajak, ada yang bisa menyebutkan pengertian pajak menurut undang-undang? Silakan bagi yang ingin menyebutkan pengertian pajak. Yang dari pertemuan minggu lalu, itu pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Miftahul Janah. Jadi dari pengertian yang sudah dipaparkan oleh Mbak Mita tadi, kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa ada ciri-ciri pajak. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri pajak dari pertemuan minggu lalu? Silakan. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri pajak, teman-teman semuanya? Oke, mungkin Ibu review sedikit ya. Jadi ciri-ciri pajak menurut pengertian yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Mita itu ada yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib bagi setiap warga negara. Dan yang kedua itu bersifat memaksa. Warga negara juga tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta pajak ini diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya itu adalah fungsi pajak. Teman-teman ada yang bisa menyebutkan fungsi pajak yang sudah kita bahas minggu lalu? Saya, Bu. Saya akan menjawab mengenai fungsi pajak. Ya, silakan Anggita. Baik, Bu. Jadi, fungsi pajak ini ada 4. Yang pertama itu ada fungsi anggaran. Yang kedua ada fungsi regulasi. Kemudian yang ketiga ada fungsi distribusi atau pemerataan. Dan yang keempat ada fungsi stabilisasi. Ya, terima kasih Anggita. Jadi kita kemarin sudah membahas mengenai fungsi pajak, ada 4 ya yang sudah dijelaskan oleh Mbak Anggita juga tadi. Lalu untuk yang selanjutnya, mungkin kemarin baru sampai fungsi pajak, jadi sekarang kita lanjutkan materi mengenai pajak bumi dan bangunan atau biasa kita singkat dengan PBB. Jadi mungkin teman-teman semuanya pernah melihat kalau di rumah itu ada SPPT yang warnanya itu orange, biasanya orange ya. Di situ di situ sudah ada kayak tarif pajak yang dibebankan kepada wajib pajak selama 1 tahun. Jadi kalau kita lihat pajak bumi dan bangunan ini ada dasar hukumnya. Dasar hukum pemungutan PBB ini ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Yang menjadi objek dari pajak ini tuh apa? Yang menjadi objeknya itu adalah bumi dan atau bangunan. Jadi
bisa berupa bangunan, entah itu bangunan saja atau bisa juga dengan pagar-pagar dan taman dan sebagainya. Jadi tidak merujuk ke rumah saja ya, tapi segala jenis bangunan yang dibangun di atas tanah atau di atas bumi itu akan disebut menjadi objek pajak bumi dan bangunan. Lalu sedangkan subjek dari pajak bumi dan bangunan ini adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau bangunan tersebut. Jadi pemilik dari bumi atau bangunan itu kita sebut sebagai subjek dari PBB, subjek pajaknya. Tarif dari pajak bumi dan bangunan ini adalah 0,5%. Dasar pengenaannya adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. Jadi teman-teman jangan kaget nanti kalau misalkan ada istilah NJOP, NJOP TKP, dan NJKP itu merupakan istilah-istilah yang harus kita pahami dari sekarang ketika akan mempelajari pajak bumi dan bangunan. NJOP itu apa? NJOP itu nilai jual objek pajak yang ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan atau bisa juga berbeda antar daerahnya tergantung dengan kebijakan yang ada di daerah tersebut. Lalu dasar perhitungan pajak ini merupakan nilai jual kena pajak yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya itu 100%. Ada satu istilah lagi di sini yaitu nilai jual kena pajak. Nilai jual kena pajak ini yang akan kita hitung diperoleh dari mana nilai jual kena pajak ini atau NJKP ini? NJKP ini diperoleh dari NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Lalu apa itu NJOP TKP? Jadi NJOP TKP ini merupakan nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang ditetapkan melalui peraturan ya. Jadi kalau misalkan untuk saat ini itu NJOP TKP yang ditetapkan itu 12 juta, tapi untuk tahun-tahun sebelumnya itu bisa jadi berbeda. Jadi kesimpulannya itu PBB terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan nilai jual kena pajak yang ditetapkan. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari pengertian ini itu diperoleh rumus untuk menghitung pajak bumi dan bangunan, yaitu 0,5% diperoleh dari atas tadi dikalikan dengan 20%, ini yang biasanya kita hitung itu 20%, kita menggunakan 20%, dikalikan dengan NJKP. Nah, NJKP ini diperoleh dari NJOP dikurangi dengan NJOP TKP. Jadi untuk memperjelas tadi yang sudah disampaikan, kita akan langsung ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal, akan Ibu bacakan dulu. Soalnya itu ada wajib pajak A mempunyai objek pajak berupa tanah seluas 800 meter dengan harga jual 300.000 per meter persegi, bangunan seluas 200 meter dengan nilai jual 350.000 per meter persegi, taman mewah seluas 200 meter persegi, dengan nilai jual sebesar 550.000 per meter persegi dan pagar mewah sepanjang 120 meter, tinggi rata-ratanya itu 1,5 meter dengan nilai jual 175.000 per meter persegi. Di soal ini juga ada persentase nilai jual kena pajak itu sebesar 20% dan untuk NJOP TKP-nya itu 8 juta. Sehingga yang ditanyakan itu hitunglah nilai pajak bumi dan bangunan terutang untuk 1 tahun. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Yang pertama itu kita harus menganalisis objek pajaknya itu terdiri dari apa saja sih? Jadi kalau kita lihat di soal itu kan ada 4 objek pajak ya. Yang pertama itu ada tanah, terus ada bangunan, lalu ada taman mewah dan juga pagar mewah. Nah, dari keempat objek pajak ini kita hitung berapa sih hasil kali dari luasnya dikalikan dengan harga jualnya. Misal di sini ada tanahnya itu 800 meter persegi dengan nilai jual 300.000. Jadi 800 dikali 300.000 ketemunya 240 juta. Lalu ada bangunan, tanah mewah, dan pagar mewah itu sudah dikalikan ya, bisa dilihat di situ. Lalu dari keempat objek pajak ini kita jumlahkan.
Sehingga 240 juta ditambah dengan 140 juta, ditambah dengan 10 juta, ditambah 31.500.000 itu ketemunya 421.500.000. Nah, di sini yang 421 juta sekian ini kita anggap sebagai nilai jual sebagai dasar pengenaan pajak atau kita sebut dengan NJOP, nilai jual objek pajak. Lalu dari NJOP yang sudah kita hitung tadi, kita mengurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP TKP. Di situ sudah diketahui bahwa NJOP TKP-nya itu 8 juta. Nah, 421.500.000 dikurangi dengan 8 juta, ketemunya itu ada 413.500.000. 413.500.000 ini kita sebut dengan nilai jual kena pajak. Jadi ini nominal yang akan kita hitung dengan persentase tarif pajaknya. Sehingga kalau kita masukkan ke rumus ya, kan 0,5% dikali dengan 20% dikali dengan NJKP. NJKP-nya itu kita masukkan 413.500.000. Sehingga dihitung menjadi PBB terutangnya 1 tahun itu 413.500. Kalau misalkan ingin yang lebih simpel, pikirnya kalau misal di sini kan 0,5% dikali dengan 20% itu berapa sih? Kita bisa menyederhanakannya ya. Jadi 0,5% dikali dengan 20% ini kita ganti dengan 1/1000. Jadi langsung saja misalnya sudah ketemu nilai jual kena pajaknya, langsung dicoret aja nolnya 3, jadinya langsung ketemu PBB terutangnya. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman semuanya ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan saya? Silakan. Saya izin bertanya, Bu. Iya, bagaimana Mbak Anggita? Tadi di materi yang sudah Ibu jelaskan, di awal itu disebutkan bahwa NJOP TKP itu sebesar 12 juta. Nah, lalu tadi di soal yang Ibu berikan itu, nilai NJOP TKP-nya sebesar 8 juta. Nah, itu kan berbeda ya, Bu. Itu tuh memang sudah ada peraturannya atau bagaimana ya, Bu? Oke, baik ya. Jadi tadi memang saya menjelaskan kalau NJOP TKP itu saat ini yang paling terbaru itu 12 juta. Nah, tapi di soal kok 8 juta, Bu? Ya, jadi karena saya itu menggunakan referensi buku yang sudah cukup lama, jadi di situ masih menggunakan aturan NJOP TKP-nya itu 8 juta. Tapi ketika ada perubahan waktu, semakin lama itu akan biasanya semakin naik. Jadi kalau misalnya kita mengikuti aturan yang paling terbaru itu 12 juta, tapi kalau misalkan dari teman-teman semua itu nanti menemukan soal dan di situ sudah tertera bahwa NJOP TKP-nya itu sekian, maka kita pakai yang di soal. Kalau misalkan belum ada NJOP TKP, kita pakai yang 12 juta. Seperti itu, Mbak Tata. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya. Dari teman-teman yang lain, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup paham? Cukup, Bu. Oke, cukup ya. Untuk lebih mendalami materi mengenai PBB ini, teman-teman bisa membuka Google Classroom ya. Di situ Ibu sudah mengupload ada sekitar 5 soal latihan pajak bumi dan bangunan. Coba teman-teman kerjakan terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan karena ini waktunya sebentar lagi selesai, jadi mungkin satu soal saja cukup, nanti dari teman-teman siapa yang sudah selesai dipaparkan ke teman-teman yang lain, seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Ya, silakan dikerjakan dulu yang nomor satu aja dulu ya. Nanti kalau yang udah selesai bisa langsung memaparkan jawabannya kepada teman-teman yang lain. Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang sudah menemukan jawaban untuk nomor 1? Saya sudah, Bu. Ya, silakan Mbak Miftahul. Karena mungkin
ini waktunya tinggal sebentar ya, dibacakan saja Mbak Mita jawabannya. Iya, baik Bu. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Iya, jadi tadi kan soal nomor 1 itu soalnya sebuah rumah dengan bangunan seluas 100 meter persegi berdiri di atas lahan seluas 200 meter persegi. Harga tanah yaitu 700.000 per meter persegi dan harga bangunan 600.000 per meter persegi. Lalu nilai jual objek pajak tidak kena pajak itu sebesar 12 juta. Lalu berapa besarnya PBB yang terutang? Kemudian jawabannya yaitu nilai jual tanah itu dikalikan dulu luasnya 200 meter dikalikan 700.000 yaitu 140 juta. Lalu nilai jual bangunannya tadi seluas 100 meter lalu dikalikan 600.000 dan ketemunya 60 juta. Lalu nilai jual objek pajaknya ketemu 200 juta lalu dikurangkan dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak yaitu 12 juta. Jadi nilai jual kena pajak atau NJKP-nya yaitu sebesar 188 juta. Kemudian untuk menghitung besarnya pajak bumi dan bangunan yang terutang yaitu 0,5% dikalikan 20% dikalikan NJKP-nya yaitu 188 juta. Jadi hasilnya 188.000. Sudah, Bu. Iya, baik. Teman-teman, semuanya sama ya? Ketemunya 188.000 atau ada yang berbeda? Sama, Bu. Oke, sama ya. Iya, jadi benar ya jawabannya Mbak Mita tadi, ketemunya itu 188 juta. Mungkin karena masih ada 4 soal lagi, 4 soal itu silakan untuk dikerjakan di rumah masing-masing, lalu dikumpulkan nanti di BCR ya, di Google Classroom. Nanti Ibu buatkan room pengumpulannya, karena ini waktunya sudah selesai juga untuk mata pelajaran hari ini. Jadi Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Nanti kalau misal ada yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan saja melalui WA group ya teman-teman. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.